Ya Allah, THR aku dapat beli ini, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Gimana perasaanmu punya ini tuh gimana coba? Biasa aja sih, Mas. Belum dicoba soalnya. Oke, ya. Kalau gitu biar saya yang coba saja. Ojo sih. Mlebu YouTube aku iki lho. Ayo duduk. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel SkyRC, bukan ya, channel FN Toys. Hari ini saya cuma pengen sedikit berbagi informasi tentang charger barunya Mas Ridho ya, yang mbak-mbak yang mungkin masih lajang dan ingin mempersunting. Maksudnya itu enggak ada nyambung. Intinya Mas Ridho baru beli charger dan ketepaan sekali, kebetulan sekali saya pengen review seperti apa kehebatan dari charger NC 2500 Pro gitu ya, Pro. Baiklah, ini dia chargernya. Jadi ya charger SkyRC ini bukan baru ya. Ini kebetulan bukan baru dan ini kemarin sempat jatuh kemudian terpecah jadi dua sehingga harus diisolasi dan seterusnya. Nggak apa-apa, ini kelihatan racer kalau begini ya. Terus ini bukan apa-apa, ini cuma sekedar tambahan saja supaya tidak langsung ke sini. Jadi pertama yang saya review adalah dari segi harga. Dari segi harga SkyRC NC 2500 Pro ini ada di harga kurang lebihnya sekitar 1.300.000. Oke, jadi ini adalah harga dari SkyRC ini. Yang kemudian dari power supply yang kedua yaitu dia menggunakan colokan 12 volt ya, colokan besar 12 volt. Nah, ini juga sama 12 volt, jadi cuma sekedar yang memudahkan saja. Oke, kemudian kita langsung ke fitur. Nah, ini yang agak cukup panjang ini adalah di masalah fitur karena ada banyak sekali. Oke, kita langsung coba hidupkan saja charger canggih ini. 1 2 3. Set. Wes. Hijau dulu semua barusan, kemudian merah semua. Dan di sini tertulis yang pertama yaitu charge. Ini nggak perlu saya dekatkan ya, nanti di zoom saja atau gimana lah. Yang pertama adalah charging, charge atau ngecas, ngisi. Yang kedua adalah discharge atau mengosongi. Ketiga refresh. Yang keempat break in. Yang kelima baterai meter. Yang keenam motoran. Yang ketujuh USB power. Dan yang kedelapan sistem setting. Kita mulai dari yang pertama. Baiklah, yang pertama mari kita bahas tentang charge atau charging atau mengisi. Oke, jadi tinggal ditekan saja begini, nanti ada kelihatan. Nah, current ini maksudnya pengisiannya berapa mA? mA itu miliampere. Miliampere atau mikroampere? Artinya berapa arus yang mau dimasukkan ke dalam baterai. Ya, jadi ada pilihan dari sini mulai dari 100 dari paling rendah. Jadi istilahnya diisi dengan sangat pelan sekali atau yang tertinggi sampai 2500. Jadi ini cepat sekali pengisian. Oke, yang pertama current, jadi teman-teman bisa memilih untuk 100 sampai 2500. Ini saya setting di 500 ya. Kemudian delta peak. Delta peak ini mohon maaf kalau saya bahasa Jawanya kemeruh. Kemeruh itu sok tahu ya. Tapi ini kalau nggak salah mikrovolt ya, 1 mikrovolt. Itu artinya berapa kecepatan dari pengisian. Jadi ini berapa isinya. Jadi istilahnya kalau ibaratnya kita ini sendok itu berapa besar sendoknya. Terus kalau yang ini berapa kecepatannya. Itu intinya seperti itu. Jadi kalau satu ini otomatis pelan sekali dan yang paling tinggi ada 8 mikrovolt. Jadi kalau misalnya ini ya, teman-teman diisi di 2500 mA miliampere dengan pengisiannya 1, ini tetap mau nggak mau dia pelan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu ininya pelan nih, misalnya 500 begini, ini kan pelan sekali. Tapi ininya 8. Nah, ini mau nggak mau juga agak cepat. Jadi semakin besar milivolt, mau nggak mau pengisian semakin cepat. Terus current ini berapa besar pengisiannya? Mau 500, mau 1000, mau 2000 dan seterusnya. Oke, langsung kita taruh di 500 lagi. Kemudian ini kembali ke 1 misalnya. Kemudian voltage limit. Nah, ini kehebatan dari SkyRC NC 2500 Pro ini adalah dia bisa voltage limit. Dan di sini bisa dilimit mulai 1,45 sampai 160. Maksudnya, saya kemarin race ya. Jadi voltage limit itu
adalah membatasi berapa pengisian. Saya kemarin kan sempat race yang STCB di STCB atau STB ya. Itu kan betul-betul saya milih baterai. Jadi kalau baterai ini voltasenya pas, itu mobil larinya enak. Kalau kekencengan dia kelontang. Nah, saya langsung mikir ya Allah, saya harus punya. Jadi baterai saya kalau diisi 1,5 dia kelontang. Tapi kalau 1,48 itu mantap. Nah, dengan ini Anda bisa memutus ya. Jadi pengisian misalnya cuma 1,48, habis itu langsung cut, langsung putus. Tidak diteruskan seperti itu. Jadi ini adalah salah satu kelebihan yang setahu saya tidak dimiliki oleh charger lain. Dia bisa ada voltage limit. Baiklah, setelah voltage limit ya kita turunkan lagi ke bisa sampai 165. Tapi bisa nggak ya baca 165? Nggak bisa kayaknya. Ini mentoknya di 158 atau 157 mungkin. Oke, kemudian kita off kan dulu timer. Nah, ini timer ini saya enggak tahu kapan digunakan ya. Jadi intinya ngecas yang menggunakan timer. Jadi saya hanya mau ngecas di 10 menit. Jadi setelah 10 menit penuh enggak penuh dia berhenti. Intinya begitu. Kemudian trickle current. Sorry, sebentar. Nah, trickle current ini cukup menarik. Ini adalah pengisian baterai ketika baterai sudah dingin. Jadi begini, ini saya off kan dulu misalnya sampai 99 ya, dia off. Jadi kita ngecas nih, kita ngecas baterai, seret, terus kemudian dia penuh nih misalnya. Ketika penuh kan baterai masih hangat. Nah, kalau masih hangat kan mau nggak mau isinya masih full. Nah, lama kelamaan itu pasti akan turun. Pasti akan turun. Nah, trickle current ini digunakan kalau misalnya teman-teman di setting di mana? Di 50 misalnya begini ya, di 50. Nah, nanti dia akan mengisi dengan 50 mA. Jadi diisi pelan-pelan gitu loh. Sehingga dia mempertahankan voltase dan mAh yang ada di baterai. Jadi trickle current ini kalau dimanfaatkan mantap. Baterai semacam tidak pernah habis. Jadi walaupun dia ceket di sini, dia akan ngisi terus. Intinya begitu. Oke, kemudian setelah trickle current ada step charge. Nah, kalau step charge ini menarik juga. Step charge ini kalau kita lihat, kalau di off tidak ada apa-apa ya, tapi kalau di on dia mau nggak mau langsung keluar. Jadi ada step 1 berapa, step 2 berapa, dan step ketiga berapa. Ini contohnya begini. Misalnya nih, step 1 kita isi di pelan dulu nih, misalnya 500 dengan kapasitas 200. Step 2-nya naik nih misalnya ke 800 misalnya ya. Nah, step 3-nya kita di 1000. Nah, ini mau nggak mau, jadi baterai ini salah terbalik. Jadi ya beginilah ya. Jadi ketika kita menggunakan step ini tadi, pertama kali diisi itu 500 mA dulu. Sampai tercapailah 200 mAh, dia langsung pindah ke step 2, 800 pengisian dengan sampai 200 mAh. Dan ketika sudah selesai juga langsung naik ke 1000. Jadi charger ini bisa ngecas 3 kali gitu loh. Jadi setelah selesai dicas lagi, setelah selesai dicas lagi. Jadi wah, ini gila, ini dahsyat sekali, baterai akan sangat-sangat penuh gitu loh. Jadi kalau misalnya begini ya, kalau ininya on nanti, nah ini ada tulisannya charging STP, step ya. Jadi ada stepnya, ini step pertama. Nah, nolnya ini sampai 200. 0 mAh ini sampai 200, nanti dia akan pindah ke charging yang berikutnya. Tadi kan 0,5 ampere. Nanti akan naik ke yang kedua jadi 0,8 ampere. Naik lagi yang ketiga yang 1000 ampere dan seterusnya. Ini kalau charging step. Oke, kita coba saja. Sorry, salah. Kita back, kita off kan saja ini. Terus trickle current-nya 50, timer off, voltage limit off, kemudian ini 1 mikro, ini 5 dan seterusnya. Nah, kalau mau ngecas ya tinggal begini aja. Ini kan sudah charging, otomatis tinggal pasang baterai begini, 1, 2, sorry salah, nggak apa-apa, ini begini, nah, dan seterusnya. Jadi otomatis dengan ini teman-teman bisa melihat bahwa dia sedang ngecas dengan 0,5 ampere. Dan ini isi yang ada sekarang yaitu 1,33, 129 dan seterusnya. Dan ini mAh yang diisikan kepada baterai-baterai ini. Jadi ini lumayan keren. Ini charger betul-betul menurut saya sudah mutakhir lah ya, dengan harga yang tidak terlalu mahal. Baiklah, kita akan nyambung ke yang kedua. Jadi kalau sudah ngecas begitu tidak bisa diganggu ya, ngecas aja. Jadi tidak bisa kerja double. Yang kedua kita lihat dia dicas. Kalau dicas mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih detail karena sudah jelas sekali. Ini ada cut off, jadi mau dicas sampai berapa.
bisa 1 volt, bisa 0,8 volt, bisa 0,9. Jadi tidak sampai habis bersih, tidak ada apa-apa, enggak. Cuman sampai 0,8 paling kecil. Oke. Kemudian dengan atasnya kecepatan pengosongan berapa? Mau 100 mA, mau 200 dan seterusnya sampai berapa? Paling besarnya itu ada di 1500 mA miliampere ya untuk pengosongannya ini. Kalau caranya ya simpel sekali, tinggal begini, kemudian di start, selesai, dia di charge dengan ke 1,5 ampere dan ini sekarang 127. Nah, ini turun terus 124 dan seterusnya. Jadi betul-betul baterai charger ini keren sekali. Oke, langsung kita beralih ke yang berikutnya yaitu refresh. Untuk refresh itu tidak ada yang istimewa juga, maksudnya ya sama, cuman bedanya begini. Ngecasnya mau kekuatan berapa, disasnya berapa, terus mau berapa menit istirahatnya. Karena kan setelah distas kemudian dicas itu kan mau nggak mau panas. Ini kita bisa milih mulai dari 30 menit sampai 1 jam. Ya, tinggal dipilih dan mau berapa cycle, berapa kali dihabiskan diisi mau berapa kali. Nah, itu terserah teman-teman sekalian. Kalau menurut saya paling enak minimal itu 2 kali. Jadi habis dikosongi, diisi, terus lagi kosongi, isi. Itu minimal 2 kali cycle. Itu betul-betul menarik sekali. Yang berikutnya yaitu adalah break in. Nah, break in ini ini istimewa sekali ya. Break in ini karena kan kalau kita coba kita langsung aja break in ya. Ini tinggal kita lihat aja. Kalau baterai ini kan Fujitsu, ini kan 950 mAh kalau tertulis di kotaknya. Mau nggak mau tinggal disetting aja di sini 1000, semuanya 1000 dan sebagainya. Lah, ini tinggal ditaruh begini aja dan seterusnya. Nah, teman-teman tinggal start, otomatis dia break in. Semudah itu sampai nanti tunggu selesai dan seterusnya. Ya begitulah, itulah break in. Kita cancel dulu, kemudian kita ke berikutnya, baterai meter. Wah, ini baterai meter juga menarik sekali. Tidak ada yang istimewa, tapi sangat dahsyat. Ini bisa melihat kondisi baterai Anda. Contoh, yang ini isinya 1,25. Yang ini 130, ini 129, ini 128 dan seterusnya beserta ohm. Ohm ini hambatan ya, bukan ohmnya istrinya tante, suaminya tante bukan. Ohm ini kesepian ini dia memiliki hambatan berbeda-beda. Contoh, yang ini 117, yang ini 16, yang ini dan seterusnya. Nah, sekedar info yang saya tahu, semakin besar ohm itu semakin jelek baterai. Semakin kecil ohm semakin bagus. Jadi kalau sekilas dilihat dari sini, baterai terbaik adalah yang ini. Ini yang terbaik. Kenapa? Karena dia hambatannya cuma 14 ohm. Begitu. Lanjut ke motoran. Nah, kalau motoran ini lain lagi. Ini adalah fasilitas dari SkyRC dengan menggunakan kabel yang di sini. Nah, ini charger sekaligus bisa break in motor, break in dinamo, mulai dari voltase berapa current limiting dan sebagainya, dan semuanya ini sudah dijelaskan di video-video saya yang sebelumnya bagaimana break in dinamo menggunakan SkyRC NC 2500 Pro. Silahkan tonton ketika Anda belum nonton. Yang berikutnya USB power. Apa ini? Ini charger ya, charger. Jadi ketika Anda mengecopkan kabel USB di sini, kemudian ya Anda punya HP, ya sudah tinggal ngecas. Jadi charger ini selain bisa ngecas baterai, dia juga bisa ngecas HP Anda. Yang tidak bisa adalah ngecas dompet. Karena dompet setelah beli ini dijamin akan agak kosong, ngecasnya tidak dengan charger ini. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, ada sistem setting. Nah, kalau ini simple lah ya, Anda baca buku panduan sudah cukup. Backlightnya ini mau berapa menit baru mati. Terus ini ada sound jeduk-jeduk ya, jeduk itu dari sound ini bukan ya. Ini mencetnya bunyi atau tidak, itu aja. Ini kan bunyi. Kalau di on, lah dia bunyi dan seterusnya. Temperatur unit, temperatur 60 dan sebagainya. Kemudian firmware update, default setting dan sistem info dan seterusnya. Oke, jadi mulai charging, discharge, refresh, break in, baterai meter, motoran, USB power dan seterusnya. Insya Allah sudah saya jelaskan dengan singkat, jelas, padat. Alhamdulillah, jadi copot rek. Oh iya, ini iya copot ya. Jadi charger ini menurut saya charger all in one lah ya. Teman-teman punya ini satu bisa untuk selamanya, bukan selamanya ya, bisa untuk berbagai macam, mulai break in,
motor, break in dinamo, mulai semuanya lah ya. Jadi sepertinya sih kalau punya ini bisa nyambi-nyambi buka jasa ya, jasa break in motor atau apapun, karena betul-betul memang charger ini sangat mutakhir dan canggih. Bagi teman-teman yang belum punya, nabung ya, karena saya sendiri juga belum punya. Mudah-mudahan ada rezeki untuk memiliki charger yang dahsyat ini. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu on time jamaah di masjid. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.